Tapi setelah kata-kata Xiao Yan, tidak mendapat respon apapun dari Tian Junzu, begitu senjata apapun menjadi spiritual, itu hanya kenali pemiliknya tidak peduli apa kata Xiao Yan, itu tidak akan membuat terkesan apalagi Tian Junzu telah berada di sini, entah sudah berapa tahun obsesi spiritualnya hanya akan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Saya khawatir ini juga terjadi dalam tahun-tahun yang panjang ini, alasan mengapa tidak ada yang bisa mengambilnya dari sini, bagaimana kalau biarkan aku mencobanya. Xiao Yan mencoba berbagai metode masih belum mendapat respon apapun dari Tian Junzu, tapi saat ini suara Jin Huan Shen tiba-tiba terdengar di benak Xiao Yan, dibandingkan dengan Xiao Yan bagaimanapun, Dewa Fantasi Emas pernah menjadi salah satu dari 3 dewa klan dewa asli. Secara logika, berat badannya jauh lebih tinggi daripada Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk, jiwa Dewa Fantasi Emas melayang keluar dari tubuh Xiao Yan, tapi bahkan pada puncaknya, saya belum pernah menyentuh pilar Tianjun, belum lagi bekas saya melihat sosok Jin Huan Shen yang tembus pandang bergerak, itu benar-benar jatuh ke pilar Tianjun. Saat Xiao Yan melihat ini, dia langsung mengangkat alisnya. Setelah beberapa saat kepala Jin Huan Shen muncul dari pilar Tianjun, selesai. Dewa Fantasi Emas kembali ke tubuh Xiao Yan lagi. Mata Xiao Yan masih bingung. Pilar Tianjun di depanku tiba-tiba meledak dengan cahaya aneh, lalu melonjak menuju Xiao Yan. Untuk mendapatkan pilar Tianjun harus disetujui olehnya. Tunjukkan kekuatanmu, tidak peduli apakah kita bisa mendapatkan Tianjun pilar atau tidak, itu semua akan menjadi berkah. Inisiasi Tianjun. Saat ini Xiao Yan tidak punya waktu untuk bereaksi. Rasanya energi dan darah di tubuhku terkuras dengan cepat. Sama seperti perasaan saat pertama kali memegang pilar Tianjun, meskipun saya tidak tahu apa yang dilakukan Jin Huan Shen, tapi seharusnya warisan pilar Tianjun yang diaktifkan tubuh fisik Xiao Yan, dengan cepat berkembang hingga beberapa ribu kaki, meskipun ini kekuatan Qi dan darah dalam tubuh masih belum mampu memenuhi kebutuhan hidup. Seolah-olah pilar Tianjun sedang mencoba menguras seluruh energi dan darah dari Xiao Yan. Kekuatan apa ini? Di bawah penyerapan gila Tianjunzu, energi dan darah Xiao Yan menurun tajam dengan kecepatan yang sangat cepat. Ledakan. Xiao Yan hanya bisa membuka tubuh dewa aslinya yang super raksasa. Jika tidak ada cara untuk menolak melahap dari Tianjun pilar. Dan saat Qi dan darah terus diserap oleh Xiao Yan, garis misterius pada pilar Tianjun terus bermunculan. Namun meskipun Xiao Yan telah berubah menjadi dewa asli yang super raksasa, sepertinya darahku sangat kuat. Berapa banyak yang dapat diserap oleh pilar Tianjun? Lanjutkan seperti ini, saya khawatir bahkan energi dan darah dewa super raksasa asli tidak cukup untuk ditelan oleh pilar Tianjun. Seluruh pilar Tianjun meledak dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini, dan sepertinya dengan kekuatan menelan darah Xiao Yan, seolah-olah Tianjunzu memiliki kekuatan fisik Xiao Yan. Saya ingin melihat berapa banyak yang bisa Anda serap. Mata Xiao Yan membelalak. Biarpun energi dan kekuatan darah yang terkandung di dalam tubuh terus meledak, pilar Tianjun perlu diserap. Xiao Yan tidak takut sama sekali selain memiliki kekuatan Qi dan darah yang sangat agung. Bintang-bintang di mata Xiao Yan memiliki kekuatan simbiosis saat ini. Bintang di mata Xiao Yan bersinar. Waktu vitalitas yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya melonjak menuju Xiao Yan. Sepertinya dia berada pada saat ini menjadi satu dengan dunia yang luas ini. Tentu asal-muasal vitalitas tersebut tidak berasal dari dunia ini, melainkan berasal dari semua bentuk kehidupan yang ada di ruang angkasa saat ini. Vitalitas mereka hilang tanpa bisa dijelaskan. Mereka berbondong-bondong menuju tempat Xiao Yan berada. Bagaimana situasinya? Bagaimana hidupku bisa hilang begitu saja?
Saya juga apakah dunia ini akan runtuh? Mengapa kehidupan yang kutunggu-tunggu hilang begitu saja? Dibandingkan saat Xiao Yan menggunakan kekuatan simbiosis sebelumnya, Junzu telah menyerapnya dengan gila-gilaan akhir-akhir ini. Lebih menakutkan lagi dan semakin kuat orang tersebut semakin banyak nyawa yang hilang, waktu ini menyebabkan keributan di dunia yang luas ini. Hal ini membuat kebanyakan orang selama Anda memiliki 3 tanda Orde Kuno Iblis Abadi, jangan berani menunggu terlalu lama segera tinggalkan tempat ini, melalui Orde Kuno Dewa dan Iblis, gerbang kuno bisa memakan orang merampas vitalitas orang. Itu dia. Dan ini terjadi lebih dari 1 kali tidak ada ciptaan sama sekali di dalamnya itu semua bohong. Setelah meninggalkan alam besar, orang-orang kuat ini mereka dengan cepat menyebarkan berita tentang apa yang mereka ketahui. Segera, sebagian besar sosok yang menunggu di luar gerbang kuno ketakutan dan merasa seperti menyusut. Namun, masih ada sebagian orang yang tidak percaya pada kejahatan atau apakah Anda memilih untuk memasukkannya. Seiring berjalannya waktu semakin banyak orang berkuasa yang menarik diri darinya, tidak ada yang bisa menolak hilangnya nyawa tanpa alasan. Pilar Tianjun seperti jurang maut, menelan vitalitas dan darah yang diberikan oleh Xiao Yan. Bahkan alis Xiao Yan perlahan berkerut. Serap seperti ini sekalipun Anda memiliki kekuatan simbiosis, saya khawatir ini juga merupakan jurang maut. Apa yang sedang terjadi di sini? Xiao Yan hanya bisa bertanya pada Jin Huanshen, saya juga tidak tahu, saya tidak pernah menggunakan harta ini selama masa puncak saya. Suara Jin Huanshen yang tak berdaya keluar perlahan. Xiao Yan akhirnya mengerti bukan karena dewa fantasi emas sama sekali tidak berguna. Agak berguna tetapi tidak banyak, bisakah saya mendapatkan pilar Tianjun sekarang? Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Mata Xiao Yan menyipit, dia memiliki kekuatan simbiosis selama dunia ini masih kosong, dia tidak takut. Harta karun yang luar biasa. Kuharap kekuatannya sesuai dengan namanya. Sekarang 3 api dan 3 guntur di tubuh Xiao Yan semuanya terus meningkat dengan kekuatannya. Bahkan mengatakan hanya kekuatan Xiao Yan sendiri yang menembus tingkat keabadian ilahi. Hanya dengan begitu kekuatan jantung api dan guntur dapat benar-benar dilepaskan. Dan sekarang Tianjunzu meski merupakan benda asing. Tapi itu sangat cocok dengan klon dewa aslinya, saya menggunakan penggaris klon tersebut menggunakan pilar Tianjun ini. Mungkin suatu hari ketika saya cukup kuat, Xiao Yan tidak lagi membutuhkan teknik pembentukan kehidupan meskipun aku bukan anggota klan dewa asli, tapi juga pada kesempatan ini Xiao Yan menciptakan metode unik, dalam mengolah tubuh fisik. Gunakan tubuhmu sendiri untuk menjadi dewa asli. Alkisah ketika ada klan Genshin mungkin dia tidak diperbolehkan ada seperti ini. Tapi klan dewa asli telah musnah, dia menggunakan darah dewa asli untuk menempa dewa asli ke dalam tubuh dewa asli. Saat itu ketika tubuh fisik dan keadaan ketuhanan dapat mencapai keabadian Tuhan, sulit membayangkan betapa kuatnya hal itu. Di samping itu Xiao Yan juga harus mencari jalan biarkan klon pemakan jiwamu tumbuh tubuh. Alam, jiwa Xiao Yan ingin mengembangkan ketiganya dengan sempurna, hanya mereka yang tidak memiliki kekurangan. Yang dapat dipanggil Tuhan. Tidak peduli apakah itu yang jahat atau yang mulia, orang kuat yang mampu berdiri di puncak dunia tidak dapat dipungkiri bahwa ketiganya sangat diperlukan. Tidak diragukan lagi, mereka semua sangat menakutkan dan kuat. Xiao Yan hanya membuka tangannya tanpa sengaja membiarkan kekuatan Qi dan darah mengalir menuju pilar. Tianjun itu hanya ketenangan Xiao Yan untuk orang-orang berkuasa di dunia besar ini. Itu akan menjadi sebuah bencana. Brengsek, apa yang terjadi? Kecepatan arus kehidupan meningkat bukannya menurun.
Apa yang harus kita lakukan? Lanjutkan seperti ini. Saya khawatir mereka semua harus mati di sini.